Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldo Irfansyah dengan NPM 2023310115 ingin mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu Sistem Informasi Akademik. Karena ada latar belakangnya, saat ini kegiatan akademik masih banyak dilakukan secara manual, seperti pengisian KRS, input nilai, dan presensi. Cara manual menyebabkan keterlambatan, kesalahan data, dan kurangnya transparansi. Diperlukan sistem berbasis web untuk mempermudah dan mempercepat proses-proses tersebut. Sistem ini juga memungkinkan pengguna, yaitu admin, dosen, mahasiswa, mengakses data akademik secara real time dan dari mana saja. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, mengembangkan sistem informasi akademik yang berbasis web. Yang kedua, meningkatkan efisiensi administrasi akademik kampus. Yang ketiga, memudahkan mahasiswa, dosen, dan admin dalam pengelolaan data akademik. Dan yang keempat, mewujudkan sistem yang mudah digunakan atau user friendly dan dibuka dari perangkat apa saja atau responsif. Selanjutnya itu ada ruang lingkup sistem. Fitur utama sistem yang pertama itu login multilevel, yaitu ada admin, dosen, mahasiswa. Yang kedua, manajemen data mahasiswa dan dosen. Yang ketiga, pengisian dan cetak KRS. Yang keempat, penjadwalan perkuliahan. Yang kelima, input dan lihat nilai. Yang keenam, lihat dan cetak KHS. Yang ketujuh, presentasi online. Dan yang kedelapan, laporan akademik terintegrasi. Selanjutnya itu metodologi pengembangan. Menggunakan metode waterfall terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, requirement analysis, yaitu mengumpulkan kebutuhan sistem dari pengguna. Yang kedua, sistem design, mendesain alur kerja sistem antar muka dan database. Yang ketiga, implementation, yaitu pengkodean menggunakan PHP, MySQL, HTML, atau CSS. Yang keempat, testing, yaitu menguji setiap fungsi agar berjalan sesuai kebutuhan. Yang kelima, deployment dan maintenance, yaitu sistem dipasang ke server dan dipelihara secara berkala. Selanjutnya ada analisis sistem. Admin sebagai mengelola data, jadwal, dan laporan. Dosen mengisi nilai, presensi, dan melihat data kelas. Mahasiswa mengisi KRS, melihat nilai dan KHS. Dan ada komponen utama sistem, pertama data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, KRS, nilai, jadwal, presensi, laporan akademik. Dan juga ada hasil sistem yang telah dibangun. Fitur yang berhasil diterapkan, yang pertama login aman atau multilevel, yang kedua manajemen data dosen dan mahasiswa, yang ketiga pengisian dan cetak KRS, yang keempat input nilai dosen, yang kelima laporan KHS dan akademik, dan yang keenam presensi online oleh mahasiswa. Selanjutnya itu ada diagram sistem. Yang pertama, diagram yang telah dibuat, yaitu use case diagram, menunjukkan interaksi antara aktor dan sistem. Yang kedua, activity diagram, menampilkan alur pengisian KRS oleh mahasiswa. Yang ketiga, class diagram, yaitu struktur kelas dan relasinya. Dan yang keempat, ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu desain database dan relasi antar table. Ada kesimpulan dan sarannya juga di sistem ini. Yang pertama, menyelesaikan masalah manajemen akademik secara cepat dan efisiensi. Yang kedua, memberi kemudahan bagi seluruh pengguna. Dan yang ketiga, mendukung keterbukaan dan keakuratan data akademik. Dan itu ada pengembangan selanjutnya. Yang pertama, tambah versi mobile apps untuk akses lebih fleksibel. Yang kedua, integrasi sistem keuangan, kampus, dan fingerprint presensi. Dan yang ketiga, fitur notifikasi via email atau SMS untuk mengingat jadwal dan info penting. Jika ada lampiran, nah di sini ada gambar use case diagram. Use case diagram ini memperlihatkan fungsi utama yang dilakukan tiap pengguna. Admin fokus pada manajemen data dan laporan, dosen berinteraksi dengan nilai materi,
dan jadwal, sementara mahasiswa mengelola KRS, melihat nilai, hingga upload tugas. Semua pengguna harus login terlebih dahulu untuk mengakses fitur. Yang pertama itu admin. Admin memiliki hak akses tertinggi untuk mengelola seluruh data sistem. Selanjutnya, login masuk ke sistem. Kelola data mahasiswa, yaitu menambah, mengedit, atau menghapus data mahasiswa. Kelola data dosen, menambah, mengedit, atau menghapus data dosen. Kelola mata kuliah, menambah dan mengelola daftar mata kuliah yang tersedia. Kelola tahun ajaran, menentukan tahun ajaran aktif dan yang akan datang. Cetak laporan, menghasilkan laporan akademik seperti nilai, KRS, daftar mahasiswa, dan lain-lain. Yang kedua itu ada dosen. Dosen bertugas memberikan pembelajaran dan penilaian. Yang pertama itu login, masuk ke dalam sistem, melihat daftar mahasiswa, melihat mahasiswa yang mengambil data mata kuliahnya. Lihat daftar mengajar, melihat jadwal dan daftar mata kuliah yang diampu. Dan selanjutnya ada input nilai, memasukkan nilai mahasiswa ke dalam sistem. Dan juga ada upload materi pembelajaran, yaitu mengunggah materi kuliah untuk mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga mahasiswa. Mahasiswa menggunakan sistem untuk mengakses dan mengolah data akademik pribadinya. Yang pertama itu masuk ke dalam sistem. Yang kedua, lihat KRS, yaitu melihat hasil pengisian kartu rencana studi. Yang ketiga itu isi KRS, yaitu mengisi atau memilih mata kuliah yang ingin diambil. Dan ada juga lihat jadwal kuliah, yaitu melihat jadwal perkuliahan dari KRS yang sudah disetujui. Selanjutnya ada upload tugas, yaitu mengunggah tugas yang diberikan dosen. Lalu ada lihat nilai juga, bisa melihat hasil nilai dari dosen. Relasi antar hubungan semua aktor harus melakukan login sebelum mengakses fitur lainnya. Relasi ditandai dengan garis panah dari aktor use case atau fitur yang mereka gunakan. Use case diagram ini memberikan gambaran yang jelas bagaimana admin sebagai pengelola data sistem, dosen sebagai pengajar dan pemberi nilai, dan mahasiswa sebagai pengguna layanan akademik. Selanjutnya yaitu ada activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan langkah-langkah nyata yang dilakukan pengguna mahasiswa, misalnya mulai dari login lalu isi KRS, baru bisa lihat jadwal atau nilai. Dosen mulai dari login, cek jadwal mengajar, lihat daftar mahasiswa, lalu input nilai. Admin mulai login lalu kelola semua data akademik. Aktor yang terlibat: admin mengelola data dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Dosen melihat jadwal, daftar mahasiswa, dan menginput nilai. Lalu mahasiswa mengisi KRS, melihat jadwal, mengunggah tugas, dan melihat nilai. Selanjutnya ada penjelasan berprosesnya. Yang pertama itu ada admin. Admin mulai dari login, masuk ke dalam sistem. Lalu pengecekan role jika sistem mengenali user sebagai admin. Maka lanjut, kelola data mahasiswa, menambah, edit, atau menghapus data mahasiswa. Yang kedua, lalu data dosen, mengatur data dosen. Yang ketiga, kelola mata kuliah, menambah dan mengatur daftar mata kuliah. Selanjutnya, kelola nilai mahasiswa, melihat dan mengatur nilai mahasiswa. Karena juga proses
berakhir di titik akhir, yang berurusan mulai yang sebenarnya lebih tepat jika ditulis selesai. Selanjutnya itu ada dosen. Dosen mulai dari dosen masuk ke sistem, lalu pengecekan role jika sistem mengenali user sebagai dosen. Lalu lihat jadwal mengajar, yaitu melihat kelas yang harus diajarkan. Lalu lihat daftar mahasiswa, yaitu melihat siapa saja mahasiswa yang mengambil kelasnya. Lalu input nilai, memasukkan nilai berdasarkan daftar tersebut. Lalu ada mahasiswa. Yang pertama itu mahasiswa login masuk ke dalam sistem, lalu isi KRS, yaitu memilih mata kuliah untuk diambil. Jika yes, maka lanjut. Yang ketiga, lihat KRS, melihat mata kuliah yang telah dipilih, dan lihat jadwal kuliah, melihat jadwal berdasarkan KRS. Lalu ada upload tugas, mengirim tugas ke dosen. Lalu ada lihat nilai, melihat hasil penilaian. Keterkaitan antara peran admin dan dosen. Admin mengelola data yang nantinya digunakan oleh dosen. Dosen dan mahasiswa, dosen melihat daftar mahasiswa dan menginput nilai. Mahasiswa melihat nilai yang sudah diinput dosen. Semua peran mulai dari proses login yang menjadi gerbang awal penggunaan sistem. Selanjutnya ada RD atau class diagram. RD ini adalah dasar sistem di mana data saling terhubung. Mahasiswa terkait ke ASER, KRS terkait ke mahasiswa, mata kuliah, dan tahun ajaran. Dosen mengajar mata kuliah dengan desain ini. Sistem bisa menyimpan dan mengelola data akademik dengan rapih dan terstruktur. RD ini menjelaskan struktur database sistem, tabel-tabel yang digunakan, kolom-kolomnya, serta bagaimana hubungan antar tabel, entitas, dan relasinya. User menyimpan data login, yaitu username, password, role, admin atau dosen atau mahasiswa. Admin terkait ke user melalui ID_user. Mahasiswa memiliki NIM, nama, jurusan, alamat terkait ke user melalui ID_user. Dosen memiliki NIP, nama, jurusan, email terkait ke user melalui ID user. Mata kuliah memiliki kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS terkait ke dosen lewat NIP. Selanjutnya ada KRS, menyimpan data pengambilan mata kuliah mahasiswa per semester terkait ke mahasiswa dan tahun ajaran. Selanjutnya ada nilai, yaitu terkait ke mahasiswa dan mata kuliah, menyimpan nilai angka dan huruf. Lalu ada transkrip, menyimpan IPK dan total SKS mahasiswa. Lalu ada jadwal kuliah, terkait ke mata kuliah, menyimpan hari, jam, dan ruangan. Dan yang terakhir itu ada tahun ajaran, menyimpan informasi tahun ajaran dan status aktif. Dan selanjutnya itu ada flow map diagram. Di sini saya akan menjelaskan proses flow map diagram tersebut tentang sistem akademik. Yang pertama itu dimulai mahasiswa. Login, mahasiswa masuk ke dalam sistem, menampilkan halaman dashboard mahasiswa setelah login. Sistem menampilkan dashboard pribadi mahasiswa. Yang kedua, isi KRS, yaitu mahasiswa mengisi data KRS. Dan yang ketiga, menyimpan data KRS yang telah disimpan ke dalam sistem. Yang keempat, cetak KRS, yaitu mahasiswa mencetak KRS untuk keperluan dokumentasi atau verifikasi. Yang kelima, itu ada cek status mahasiswa, ya atau tidak. Jika ya, proses berlanjut ke laporan akademik. Jika tidak, mahasiswa diarahkan untuk melihat presentasi online terlebih dahulu.
Dan yang ada juga laporan akademik, yaitu sistem menampilkan laporan akademik berdasarkan data yang ada. Dan yang kedua, itu ada admin. Admin mulai dari login, admin masuk ke dalam sistem, menampilkan halaman dashboard admin. Setelah login, sistem menampilkan dashboard admin. Yang ketiga itu ada input data mahasiswa, yaitu admin menginput data mahasiswa ke dalam sistem. Yang keempat itu ada atur jadwal dan mata kuliah, yaitu menyusun jadwal perkuliahan secara daftar mata kuliah. Yang kelima itu ada kelola dosen dan mata kuliah, yaitu mengelola data dosen yang mengajar serta mata kuliah terkait mata kuliah tersebut. Lalu ada kelola dosen, jika diperlukan admin bisa memanajemen ulang dosen. Lalu itu ada input mata kuliah, yaitu memasukkan data mata kuliah ke sistem, dan ada sistem data. Semua data yang sudah diatur dan diinput disimpan ke dalam database. Lalu ada laporan akademik. Admin dapat melihat atau mengecek laporan akademik. Dan selanjutnya juga ada laporan data. Semua data dari sistem dikumpulkan ke satu laporan. Lalu selesai, proses berakhir. Dan yang ketiga itu ada dosen. Dosen mulai dari login, dosen masuk ke dalam sistem, menampilkan halaman dashboard dosen, sistem menampilkan dashboard host dosen setelah login. Lalu input nilai mahasiswa. Dosen menginput nilai mahasiswa dari hasil ujian atau tugas. Lalu selanjutnya ada atur jadwal dan mata kuliah, menyusun atau melihat jadwal serta mata kuliah yang diampu. Lalu lihat daftar mahasiswa, yaitu melihat data mahasiswa yang mengikuti kelas. Lalu ada simpan data, menyimpan nilai dan presensi ke dalam sistem. Lalu ada lihat daftar mahasiswa atau ulang, bisa digunakan untuk melihat detail nama mahasiswa. Selanjutnya ada nama mahasiswa ditampilkan sebagai data referensi. Selanjutnya ada laporan data. Data dari dosen masuk ke dalam sistem pelaporan terpusat. Lalu selesai, proses berakhir. Laporan data merupakan pusat integrasi data dari ketiga aktor, mahasiswa, admin, dan dosen. Semua proses penyimpanan laporan akademik dan data akhir terhubung ke identitas ini sebelum proses selesai. Flow map ini menggambarkan proses terintegrasi dari sistem akademik berbasis web, dimulai dari login, pengisian data akademik, KRS, nilai, dan jadwal, hingga pelaporan. Setiap aktor memiliki perannya masing-masing, namun saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan sistem informasi akademik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.